Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Demokrasi Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Abdul Aziz Masyuri, NIM akhir 22. Nama saya Robiatul Aramia, NIM akhir 29. Nama saya Nagina Sonia, NIM akhir 021. Nama saya Rizky Kurnia, NIM akhir 06. Mari kita simak penjelasan dari kami. Kata demokrasi merupakan suatu konsep bernegara atau masyarakat yang dimana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan. Pemerintah mendorong dan menjamin masyarakatnya untuk bebas berpikir, beragama, berbicara, menegakkan rule of law, adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak minoritas, masyarakat yang warga negaranya saling memberi perlakuan yang sama. Alasan mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Masih ada sejumlah persoalan tentang kelemahan politik demokrasi kita. Beberapa permasalahan tersebut masih muncul di berbagai jejaring sosial media adalah 1. Buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik. 2. Krisis partisipasi politik rakyat. 3. Munculnya penguasa di dalam demokrasi. Dan yang terakhir, demokrasi saat ini membuang kedaulatan rakyat. Dari sumber historis, sosiologis, politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sebagaimana telah dikemukakan Muhammad Hatta, demokrasi Indonesia yang bersifat kolektivitas itu sudah berurat, berakar di dalam pergaulan hidup rakyat. Setidak-tidaknya ada 3 sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi bangsa Indonesia. Yang pertama, tradisi kolektivisme dari permusyawaratan desa. Yang kedua, ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antar manusia sebagai manusia. Yang ketiga, paham sosialis barat yang menarik perhatian para pemimpin pergerakan kebangsaan karena dasar-dasar prikemanusiaan yang dibelanya dan menjadi tujuannya. Sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Yang pertama, kekuasaan raja dibatasi oleh ketudukannya pada keadilan dan kepatuhan. Yang kedua, tradisi gotong royong dalam memanfaatkan tanah bersama, membangun rumah, kenduri, dan sebagainya. Adat hidup seperti itu membawa kebiasaan bermusyawarah menyangkut kepentingan umum yang diputuskan secara mufakat atau disebut kata sepakat. Yang ketiga, hak untuk mengadakan protes bersama terhadap peraturan-peraturan raja yang dirasakan tidak adil. Dan yang kedua, ada sumber nilai yang berasal dari Islam. Nilai demokratis yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologis. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa atau tauhid monoteisme. Dalam keyakinan ini, hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti. Yang ketiga, ada sumber nilai yang berasal dari Barat. Masyarakat Barat atau Eropa mempunyai akar demokrasi yang panjang. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah kota Athena, yang sering dirujuk sebagai contoh pelaksanaan demokrasi partisipatif dalam negara kota sekitar abad ke-5 Masehi. Berikutnya mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Berikut ada 10 pilar demokrasi Pancasila. Yang pertama itu demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Maksud esensinya itu seluruh sistem serta perilaku dan menyelenggarakan ketatanegaraan RI harus taat asas konsisten atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang 1945 itu bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, dan kekuatan massa semata-mata. Pelaksanaan demokrasi itu justru lebih menuntut kecerdasan rohaniah, kecerdasan akliyah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional. Yang ketiga ada demokrasi yang berdasarkan berkedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip rakyatlah yang memiliki atau memegang kedaulatan itu. Dalam batas-batas tertentu kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat di MPR, yaitu DPR atau DPD dan DPRD. Yang keempat ada demokrasi dengan rule of law. Yang pertama itu kekuasaan negara RI itu harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum, bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif. Berikutnya, kekuasaan negara itu memberikan keadilan negara. Kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum, bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal atau pura-pura. Berikutnya ada, kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum, bukan demokrasi yang memberikan kesemrawutan atau anarki. Berikutnya ada, kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum, seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang justru mempopulerkan fitnah dan hujatan atau menciptakan perpecahan, permusuhan, dan kerusakan. Poin yang kelima adalah demokrasi dengan pembagian kekuasaan. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 bukan saja mengakui perasaan negara Republik Indonesia yang tidak tak terbatas secara hukum,
melainkan juga demokrasi itu dikuatkan dengan pembagian kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. Jadi demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengenal semacam division and separation of power dengan sistem check and balance. Adapun pilar ke-6, demokrasi dengan hak asasi manusia. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak asasi tersebut, melainkan terlebih-lebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Jadi ya jelas ya, hak asasi manusia itu memang bertujuan untuk menjaga kehormatan dan juga martabat daripada manusia atau orang-orang yang ada di dalam suatu negara. Poin ke-8, demokrasi dengan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat. Dan lebih khusus lagi pembatasan antar kekuasaan presiden atau atas kekuasaan presiden. Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas memerintahkan dibentuknya daerah-daerah otonom besar dan kecil yang ditafsirkan daerah otonom 1 dan 2. Dengan peraturan pemerintah daerah-daerah otonom itu dibangun dan disiapkan untuk mampu mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya sendiri yang diserahkan oleh pemerintah pusat padanya. Setelah kita menyimak dan mendengarkan materi presentasi dari kami tadi, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kami, yaitu yang pertama dari Afi Laidusifa Nimahir 016. Dia bertanya, menurut pemakalah, wakil rakyat sudah dipilih dan sudah menerapkan esensi demokrasi Pancasila, apa belum? Jelaskan alasannya. Lalu apakah benar rakyat sudah diikutsertakan dalam mengawasi jalannya pemerintahan? Jawaban kami sebagai pemakalah, wakil rakyat sudah menggunakan esensi daripada demokrasi Pancasila, yaitu terdapat, kita ambil contoh pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di dalam sila ini bisa diambil contoh saat pemilu. Di sini masyarakat diberikan kesempatan untuk memilih dan ikut andil dalam memilih seorang pemimpin. Ini juga adalah inti dari demokrasi, yaitu memprioritaskan rakyat dalam segala aspek. Dan juga wakil rakyat pun sudah mendengarkan aspirasi dan juga kritik saran daripada masyarakat dan rakyat. Dan itu adalah bukti bahwa rakyat pun ikut andil dalam menyikapi atau melihat kinerja daripada pemerintah. Untuk diterima atau tidak kritikan tersebut kembali kepada pemerintah yang ada di negara kita. Yang penting wakil rakyat atau DPR sudah melakukan tugasnya, mendengarkan aspirasi rakyat. Rakyat pun sudah mulai mengkritik apa yang tidak benar dan tidak baik. Untuk masa kedepannya itu kembalikan kepada pemerintah yang memiliki tanggung jawab. Terima kasih. Yang kedua, dari Alisa Melia Rahmawati, bagaimana upaya warga negara untuk mewujudkan kebudayaan demokrasi Pancasila? Jawabannya, yang paling utama tentu saja adanya niat untuk memahami nilai-nilai demokrasi Pancasila dan mempraktekannya secara terus-menerus, juga membiasakannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawarah. Untuk pertanyaan terakhir ini ada dari Ahmad Sadam, NIM akhir 032. Pertanyaannya yaitu, apa yang menjadi tantangan utama dalam menjaga stabilitas demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945? Nah, salah satunya yaitu adalah kebebasan berpendapat yang kerap disalahgunakan sebagai penegasan terhadap identitas kelompok tertentu atas nama mayoritas. Hal tersebut tentunya menjadi permasalahan tersendiri bagi bangsa ini. Dan secara potensial, ini dapat mencederai hakikat demokrasi Pancasila. Sebagai contohnya, banyak kita temukan konflik berbasis perbedaan agama dan budaya terjadi di masyarakat. Maraknya ujaran kebencian terhadap kelompok minoritas, serta bermunculannya ideologi intoleran dan kejahatan terorisme. Nah, di dalam 10 pilar tadi yang sudah dijelaskan, ada satu persoalan yang membuat demokrasi itu tidak stabil, yaitu di dalam pilar demokrasi kedaulatan rakyat. Contohnya persoalan yang sedang viral kemarin nih, yaitu DPD Lampung yang tidak amanah dalam menjalankan tugasnya, di mana anggaran yang seharusnya diberikan untuk pembuatan jalan tetapi malah lama. Yaitu persoalan yang sedang viral kemarin, yaitu DPD Lampung yang tidak amanah dalam menjalankan tugasnya, yang seharusnya anggaran yang didapatkan oleh pemerintahan Lampung itu dialokasikan untuk pembangunan jalan, tetapi malah adanya hambatan yang tidak diketahui apa itu hambatannya, sehingga lamanya proses pembuatan jalan tersebut. Harus menunggu viral dulu baru dibuatkan jalan. Untuk kesimpulannya akan dibahas oleh saudara Rizky.
Oke, baik. Kesimpulan dari seluruhnya itu mewujudkan budaya demokrasi Pancasila itu memang tidak mudah. Perlu ada usaha dari semua warga negara Indonesia agar demokrasi dapat diimplementasikan semua dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu yang pertama tentu saja adanya niat untuk memastikan nilai-nilai demokrasi Pancasila, dan yang kedua mempraktikannya secara terus-menerus dan membiasakannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawarah. Nah, itulah presentasi dari kami serta pertanyaan dan juga jawaban yang telah kami jelaskan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menjadi ilmu tambahan untuk teman-teman semua yang mendengarkan dan juga dapat menjadikan kita menjadi luas dalam berwawasan. Kami kelompok 6 pamit undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.